Halo rekan-rekan RSP, di sini saya akan menjelaskan apa itu internal audit, fungsi, dan tujuannya. Yang pertama, apakah internal audit itu? Nah, berbicara tentang audit, pasti berbicara masalah pemeriksaan yang dilakukan oleh kelembagaan atau sebuah perusahaan. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada penyelewengan atau tidak. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk langsung saja kita simak pengertian audit internal berikut ini. Audit internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Audit internal hadir untuk membantu pencapaian suatu perusahaan dengan memberikan penilaian yang tidak bias sehingga dapat menyampaikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah bagi suatu perusahaan. Audit internal biasanya dilakukan oleh unit yang ada di dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut. Pelaksana audit internal adalah auditor internal. Tujuan audit internal. Yang pertama, melakukan pengawasan atas semua aktivitas yang sulit ditangani oleh pimpinan puncak. Yang kedua, melakukan identifikasi dan meminimalisasi resiko. Yang ketiga, mendukung dan membantu manajemen seputar bidang teknis. Yang keempat, melakukan laporan validasi pada manajer. Yang kelima, membantu proses pengambilan keputusan. Yang keenam, melakukan analisis untuk masa yang akan datang. Dan yang ketujuh, membantu manajer dalam hal pengelolaan perusahaan. Nah, pembahasan kedua, apa itu fungsi audit internal? Yang pertama, pengawasan memiliki lingkup tidak terbatas. Menurut Hiro Tugiman, fungsi adanya audit internal dapat digunakan sebagai pengawasan. Jadi, memiliki kebebasan untuk melakukan evaluasi termasuk memiliki kebebasan melakukan pengujian yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, memantau kinerja pengendalian intern entitas. Sementara fungsi dari audit menurut Mulyadi dapat digunakan untuk pemantauan kerja, di mana dari pemantauan inilah yang dapat mengendalikan intern entitas. Cara kerja dari audit intern adalah ketika auditor harus memahami fungsi audit intern untuk mengidentifikasi aktivitas yang relevan dengan perencanaan audit. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam operasi. Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam operasi, baik itu operasi kinerja kerja karyawan ataupun proses produksi dalam skala besar. Yang keempat, meningkatkan keandalan dan integritas keuangan. Sebagai perusahaan atau organisasi yang besar, tentu saja tidak sekedar besar dari segi nama atau brand, tetapi juga memiliki integritas dan keandalan. Mereka tidak hanya menjual produk, termasuk dalam pengelolaan keuangan pun juga harus berintegritas. Jika salah mengelola keuangan, pasti akan terjadi masalah baru yang akan menyertainya. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap hukum. Fungsi audit internal adalah dapat digunakan sebagai perlindungan, sekaligus dapat digunakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya dan sepantasnya mengikuti aturan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, menetapkan prosedur monitoring. Karena skalanya sudah besar, maka audit internal dapat digunakan sebagai penetapan prosedur monitoring. Seorang owner tidak mungkin melakukannya sendiri, pasti butuh stakeholder terpercaya agar seluruh aspek termonitoring dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih.